Hermina kembali lagi di acara Hermina Talks bersama saya Dr. Nur sebagai dokter umum di Rumah Sakit Hermina dan Bogor. Pada siang kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup membuat banyak orang penasaran nih tentang benjolan di tulang, apakah itu kanker? Nah, siang ini kita sudah kedatangan narasumber kami dari Rumah Sakit Hermina dan Bogor, yaitu Dr. Zuhri Effendi, spesialis ortopedi, konsultan onkologi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya baik. Dok, untuk topik siang ini kan kita akan membahas tentang benjolan di tulang ya dok ya. Apakah itu kanker? Karena mungkin banyak orang yang sebenarnya bingung nih, kok ada benjolan, diraba di tangan atau di kaki ada benjolan. Jadi pada penasaran apakah itu termasuk ke dalam kanker atau bukan. Gitu. Mungkin sebelumnya apakah dokter bisa menjelaskan dok untuk sebenarnya tumor atau kanker itu definisinya apa sih dok? Ya, sapa dulu ya. Selamat siang, sahabat Hermina. Saya Dr. Zuhri Effendi, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan onkologi ortopedi. Itu kalau untuk lebih awamnya mungkin tumor-tumor anggota badan ya. Jadi tadi berbicara mengenai tumor itu kan sebenarnya umum ya. Tumor itu setiap benjolan di badan. Kalau untuk khusus di tulang, sebetulnya benjolan bisa bermacam-macam juga di tulang itu. Bisa infeksi, bahkan bisa juga kekurangan vitamin C, scarfi ya. Beberapa belakangan ini banyak, bukan sedikit ya, ada beberapa anak-anak kecil umur belasan ya, 9 sampai belasan tahun ada ditemukan. Awalnya kita kira suatu kanker. Waktu itu yang pertama kali kalau tidak salah pasien Hermina juga. Apa ini? Ada suatu benjolan di tumor dan sudah lumayan besar. Dan ya karena kanker ini kan memang perlu penanganan pemeriksaan yang lebih lanjut kalau kita curiga. Jadi benjolan tadi banyak macamnya juga, bisa infeksi, bisa juga kekurangan tadi, bahkan yang dulu sempat sudah hilang, muncul lagi kekurangan vitamin C, kekurangan gizi. Mungkin ada kaitannya dengan yang orang sekarang banyak bicarakan mengenai stunting ya. Jadi ya yang tadi ternyata tumor, nah ini juga perlu kayak bagusnya cepat-cepat kita periksakan, jangan kita biarkan. Tapi ya untung saja waktu yang persidangan itu ya ternyata dia kekurangan vitamin C. Ini agak unik juga sebenarnya. Kita bicara, sempat saya biopsi karena itu curiga tumor. Sempat saya biopsi karena dia ditemukan jawabannya apa? Jawabannya oleh sejawat patologi itu adalah suatu dianggap sarkoma. Sarkoma itu tumor pada jaringan tulang ataupun otot rangka, atau pokoknya yang berhubungan yang dibilang muskuloskeletal, ataupun yang asal dari mesoderm itu ya, mesoderm tulangan dari mesoderm itu dikatakan sarkoma. Jadi makanya untuk menetapkan atau diagnosis, menegakkan diagnosis pada tumor itu, apalagi tumor anggota badan kan sedikit dibandingkan yang dibilang cancer ataupun karsinoma ya. Karsinoma itu cancer itu lebih ke arah karsinoma. Kalau sarkoma itu tulang dan itu tadi tumor soft tissue tumor. Itu kita menetapkannya dengan cara ada suatu konferensi, berkumpul ahli-ahlinya, ada di klinik
ortopedinya, ahli radiologi, ahli patologi anatomi, kemudian ada di situ juga ahli hematologi, onkologi dewasa, kalau dewasa, anak, radioterapi, ahli-ahlinya semua bisa, dan dikumpulkan semua data-datanya itu dari subjektifnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, radiologi, kemudian PA-nya. Jadi tidak hanya berdasarkan patologi anatomi saja, nggak boleh. Ada juga pendapat mengatakan patologi itu adalah diagnosis pasti suatu tumor. Ternyata nggak bisa bedakan. Jadi harus sama-sama diputuskan, apalagi untuk kasus-kasus onkologi ortopedi. Nah, kembali ke kasus tadi, anak kecil, ya umur belasan, kayaknya masih TK ya anaknya ya, waktu itu apa nggak lupa. Ternyata apa? Terus setelah dibicarakan di CPC itu, Clinical Radiologi Pathological Conference, kita ada di Jakarta itu, ada satu timnya. Nah, selama ini diadakan di LCM, tapi kita dari kepada kasus-kasus seputaran Jakarta, Jabodetabek, maka dibicarakan di sana. Ternyata itu adalah scarring, mirip-mirip tumor, ada perda bengkak, kemudian ada perdarahan di bawah periosteum tulang, kemudian ada pergeseran juga, kesannya pergeseran pada lempeng pertumbuhan tulang. Memang itu sesuatu yang aneh kalau orang nggak terbiasa. Saya pun yang sudah berkecimpung di bidang tumor tulang itu pertanyaan bagi saya. Untung kita ada ahli-ahlinya di sana, ada Profesor Fauzi. Kemudian diputuskan lah itu adalah scarring. Kemudian beliau kan memang expert di bidang itu. Ya bisa dibilang paling apa yang saya ahli dari ahli dan Corp of Picores. Profesor Ahmad Fauzi Kamal dari LCMKUI. Jadi diputuskan itu scarring. Tetapi kemudian diputuskan di pemberian vitamin C. Tetapi uniknya pada pasien ini belum kita berikan vitamin C, dia kontrol berikutnya ya mungkin beberapa 2 pekan 3 pekan datang ke saya sudah bisa jalan dan sudah bebas. Kira-kira ya apa yang saya berikan kepada pasien ini? Nah sekarang ini kan ada lagi sudah mulai banyak nih gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat bukan hanya masalah makanan, dan keseluruhan lah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu ya kalau kita kembali kepada asalnya, tadi sempat kita bicarakan di awal bahwa untuk sehat itu sebenarnya tidak perlu mahal-mahal. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi makhluknya, hambanya manusia ini. Untuk sehat itu tidak perlu canggih-canggih, modern. Kenapa? Ya contohnya abad zaman dulu orang-orang zaman Nabi Adam, Nabi Nuh kan orang-orang itu umurnya panjang-panjang, sampai 1000 tahun. Apa rahasianya itu? Ternyata mereka punya gaya hidup ancestral lifestyle. Mereka tidak punya GoFood, GrabFood seperti saat ini, nggak punya kulkas yang setiap saat mudah untuk mendapatkan makanan. Nah, gaya hidup modern ini beda dengan gaya hidup yang dulu. Apa rahasianya apa sebetulnya? Mereka itu pagi-pagi nggak sarapan. Jadi ada juga teman-teman yang ya youtuber atau yang sudah berkecimpung di bidang ini ya sudah mulai terpapar dengan gaya hidup sehat. Dia bilang sarapan terbaik itu adalah tidak sarapan atau kalau nggak air putih. Dulu orang zaman dulu nggak ada sarapan. Karena nggak ada makanannya tadi, nggak ada gitu. Nah, kemudian itu dia ada moving, olahraga pagi-pagi orang zaman dulu berangkat pagi nggak tanpa sarapan, dia bawa tombak, bawa panah, dia dengan pelari, ya dengan mungkin bergelantung, manjat, itu akan bikin dia sehat. Kemudian dia ya mungkin sore hari, siang hari dapat buruan. Kalau nggak dapat, kembali lagi dia harus pasrah, ya
yang relaxing nomor 3, ada 5 pilar untuk orang gaya hidup sehat. Baik lagi, puasa lagi lanjut. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi Pak bilang lagi ya, fasting, kemudian moving, kemudian relaxing, kemudian yang keempat itu feeding makanannya hewani. Kalau berburu tentunya yang dapat kan hewani. Apakah ya rusa, kalau di laut berburunya ikan, di sungai ya ikan. Kemudian yang kelima itu yang tidak kalah penting adalah sleeping, tidur. Kita harus memiliki higiene sleep hygiene yang baik, 6-8 jam untuk orang-orang awam. Nah ini yang saya sampaikan ke orang tua, Pak, stop, jangan makan nasi dulu, makan telur, pokoknya makan inilah. Ternyata dia kembali belum diberikan vitamin C, itu kan sesuatu yang udah bisa jalan lagi. Tadinya padahal dikira sesuatu tumor. Ini apa lagi tadi? Tumor kan kanker. Iya. Kalau tumor itu kan secara umum. Kalau tumor itu setiap benjolan ya. Iya. Tubuh kita apa tulang. Kalau kanker ini kan sudah mengarah ke ganas. Kanker itu kan bisa tadi karsinoma ataupun sarkoma. Kalau karsinoma dia apa atau juga kalau kanker darah lain lagi ya. Dia kan bentuknya darah. Jadi memang kalau misalkan tumor dengan kanker itu, kalau tumor belum tentu ganas ya dok ya, dalam bentuk benjolan, tapi kalau kanker itu mengarah ke keganasan ya dok ya. Sudah mulai ke keganasan. Oke. Kalau misalkan untuk identifikasi benjolannya sendiri dok, gitu kira-kira ciri-cirinya apa sih dok? Misalkan ada benjolan di tulang kaki atau di tulang tangan, itu yang dikatakan tumor atau kanker itu seperti apa dok? Ya. Tadi juga kan tumor tumornya kan ada tumor jinak, tulang juga ada tumor jinak, ada tumor ganas. Jangan salah juga, pada tumor ganas itu justru banyak pada anak-anak. Kalau ada benjolan, apalagi di lutut, kan pada seringnya orang darah lutut ataupun di bahu, siku itu apalagi dia nyeri. Kalau pada tulang nyeri, kalau bukan pada tulang itu biasanya tidak nyeri. Karena kalau tulang itu kan tempatnya sempit, dan kalau dia membengkak tentunya akan menekan organ-organ atau pada tulang periosteum yang ada sarafnya itu yang bikin sakit. Dan karena dia bengkak kan aliran darah ke sana tentunya akan tertahan, itu yang bikin dia menekan saraf-saraf yang nyeri di situ. Jadi tentunya yang tadi apalagi udah memerah, sakit, saya pikir jangan sampai diurut. Oh, iya. Karena kalau diurut itu, ataupun jangan juga sampai di kompres panas. Ini akan membuat pembuluh darahnya makin melebar. Atau diurut, dia akan tumornya akan pecah dan dia akan menyebar kemana-mana makin besar. Sebaiknya segera mungkin tadi itu. Ya, itu. Kemudian yang unik juga tadi kan kita bicara masalah makanan, feeding. Sebisa mungkin stop makanan yang karbohidrat. Kalau nggak bisa stop ya mengurangi ya, paling banyak 50 gram lah satu hari karbohidratnya. Karena makanan apalagi tumor ganas ya, makanannya itu ada glukosa. Kalau kita makan banyak glukosa, tentunya tumor itu akan senang. Kita tahu kalau kita periksa PET scan, saya kan belum pernah juga. PET scan yang diberikan itu berupa glukosa yang diberikan marker radioaktif. Nah ini dia, kalau dia kebanyakan ya tadi ya, kebanyakan akan kalau tumornya aktif, tumornya cepat, dia akan banyak mengambil glukosa. Mengambil glukosa dia akan terlihat, walaupun ya tidak semua juga. PET scan ada juga yang mungkin ya tidak begitu aktif tumornya, kan nggak semuanya juga terdeteksi.
Saya pernah juga melihat PET scan, ada dia PET scan di Singapura kalau nggak salah, nggak ketahuan. Padahal dia sebenarnya ya akhirnya nggak lama meninggal pasiennya. Jadi kembali tadi, tumor itu memang kalau yang paling banyak kan tumor anak itu osteosarkoma. Ada juga sebenarnya yang lebih banyak dari itu, tapi yang paling banyak ditemukan oleh ortopedi biasanya osteosarkoma. Kemudian sekarang ini juga banyak juga tumor-tumor tulang yang bermetastasis dari tempat lain. Ya misalnya yang bermetastasis maksudnya ke tulang, menyebar ke tulang, tumor payudara, tumor kanker rahim, tumor paru, banyak juga ya, tumor dari tiroid, kemudian dari testis, banyak juga yang menyebar ke tulang. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Kalau misalkan untuk penyebab tumor atau benjolan di tulang sendiri itu apa aja ya dok? Untuk penyebab tumor ini sebenarnya kebanyakan tumor itu belum diketahui penyebabnya secara umum juga ya, hanya yang tertentu seperti pada perempuan, tumor kanker leher rahim, makanya ada vaksinnya. Tumor payudara kan juga belum ketahuan, banyak. Jadi penyebabnya ataupun etiologinya kebanyakan masih tidak diketahui. Bahasa medisnya idiopatik kan. Nah, untuk itu saat ini ada tadi, kalau nggak salah di awal sudah sampaikan ya, itu di bincang-bincang yang offline tadi ya. Jadi ternyata tumor ini secara teori ada yang sudah mengungkapkan teori bahwa itu adalah suatu metabolic disease, penyakit metabolik. Selama ini yang kita tahu kan penyakit metabolik itu kencing manis, asam urat, dan lain-lain ya. Ternyata ini setelah diteliti, ini adalah suatu penyakit metabolik. Dan biang keroknya adalah hiperglikemia. Mungkin walaupun orangnya belum sampai kepada diabetes, ini kenapa banyak terjadi, sudah ada timbul tumor walaupun belum diabetes. Kira-kira barangkali yang mungkin yang bisa menyebabkan hal seperti itu karena bolak-balik naik, ada istilah glucose spike. Kalau makan di restoran apa macam-macam, sekarang banyak nasi padang atau cepat makan cepat saji, itu ya dengan makan ada nasinya, kemudian ada teh manis, itu apalagi nambah nasi, kalau apalagi ada sambalnya kan, itu kan nambah lagi ya, di samping yang lain-lain udah nasinya lah terutama yang banyak, itu teh manis sudah berapa ini, dia akan menaikkan glukosa yang istilahnya glucose spike itu di atas 200, bisa mencapai 300. Berapa kali itu? Mungkin siang, nanti sarapan lagi, snack lagi kan, snack jam 10, kemudian makan siang, naik lagi, berapa kali naik glucose spike itu yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh, yang menyebabkan tadi metabolik disease. Makanya tadi kalau ada suatu cara ataupun gaya hidup yang menyebabkan terhindar dari metabolic disease itu, kan ada kriteria orang yang bebas dari metabolic disease. Ada 5 itu, mungkin banyak juga orang belum tahu, apalagi orang awam. Yang pertama adalah lingkar pinggangnya setengah dari tinggi badan. Yang kedua, tekanan darahnya
tentunya dalam range normal ya, sekitar 90 sampai 120 yang sistoliknya, yang diastoliknya 60 sampai, rasanya jangan sampai 90 tentunya tanpa obat, jangan tanpa obat ya. Ada orang bilang, dok, tensi saya normal tapi obat nih apa satu atau macam misalnya mungkin. Kemudian yang ketiga, gula darah puasa, gula darah puasanya 80 sampai 100 tanpa obat. Yang keempat, triglycerid itu di bawah 150, juga ini tanpa obat, dan HDL-nya di atas 50. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi lah, mungkin nggak saya akan, ya ini yang saya secara kasarnya begini, dia bisa dilihat di Google seperti apa sih. Atau yang tadi digabung yang kedua, yang keempat dengan kelima ini, rasio TG-nya, triglycerid dengan HDL di bawah 3. Ini kriteria orang yang bebas dari metabolic disease. Ya. Kalau ada gaya hidup yang bisa membuat yang seperti ini, bagus ini, kenapa tidak? Kenapa harus dengan obat-obatan? Orang sekarang makan untuk DM, orang udah terbiasa makan obat seumur hidup, bertes seumur hidup. Padahal dalam agama, ya kita kan orang beragama, orang mayoritas Indonesia ya, Islam. Semua penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua yang sudah dekat-dekat meninggal gitu. Itu harus yakin, ya harus yakin tadi itu secara umum. Kemudian tadi kembali kepada pilar-pilar itu, kita sumutasiu kan, puasa kamu akan sehat. Ya ini akan buat termasuk untuk lagi. Kemudian tadi yang ada 5, fasting tadi kan, kita balik lagi fasting, moving, relaxing, feeding, ini sleeping, tidurnya juga lampunya dimatikan, karena dengan lampu mati dia akan hormonnya, dia akan hormon, di situ ada hormon kerja, ada hormon tertentu ya, yang membuat tubuh kita itu dalam kondisi itu ya, yang dibilang mungkin detox, regeneratif sel, pokoknya proses regeneratif, proses penyembuhan itu waktu kita tidur sebenarnya. Dan itu dari lampunya harus mati. Itu ada Rasulullah juga menyampaikan begitu. Matikan lampu-lampu, kalau gitu dan tutup bejana-bejana makanan. Ternyata baru belakangan diketahui ya, di ternyata ada hormon-hormonnya gitu. Jadi tetapi kembali kalau ada gaya hidup yang kita seperti itu, yang pertama tadi puasa kan yang pertama tadi puasa, sebenarnya itu feedingnya kan makanan juga, perut juga, mulut, cuma mengendalikan organ yang nggak sampai sekilo untuk mencapai hidup sehat. Ya tentunya semua nggak bisa hanya itu ya, semua tadi 5 pilar itu gaya hidup sehat. Insya Allah kalau kita ini ya kita akan bebas dari penyakit-penyakit semua tadi itu, jauh dari penyakit lah, tumor dan segala macamnya. Apalagi sekarang penyakit DM juga banyak pada anak-anak kecil. Berarti kembali lagi ke gaya hidup masing-masing orang ya dok, untuk diperbaiki. Apabila gaya hidupnya baik, maka untuk terjadi penyakit menjadi minimal gitu ya. Oke. Baik dok, kalau misalkan sudah terjadi dok ada benjolan atau ada tumor di daerah sekitar tulang, kira-kira untuk pengobatannya atau penyembuhannya itu seperti apa dok? Tentunya kalau sudah ditemukan benjolan itu secepatnya kita mencari pertolongan ke dokter. Dalam hal ini ya mungkin mau bertanya dulu kalau saudara-saudaranya yang dokter, ya, kemudian dokter nanti akan merujuk konsultasikan ke dokter ortopedi, dalam hal ini onkologi ortopedi. Kemudian dilakukan pemeriksaan, wawancara, kemudian dilakukan nasihat-nasihat. Tentunya jangan dipijat lagi, jangan dikompres yang panas, ya.
Dan jangan minum minuman obat-obat herbal lah yang jelasnya. Ya, datang ke dokter yang sudah sekolahnya lama-lama dan susah. Dan nanti tentunya akan dilakukan pemeriksaan ronsen, kemudian yang lebih canggih lagi MRI, bone scan, kemudian dilakukan pemeriksaan biopsi, apakah biopsi jarum, biasanya dengan sekali jarum halus oleh ahli patologi anatomi atau jarum yang lebih besar lagi. Tentunya saat ini ya dengan alat-alat yang canggih dengan guiding, jadi lebih tepat lagi mengurangi terjadi cedera. Kemudian kalau sudah ditentukan oleh dokternya, dengan tadi kami di ortopedi onkologi, biasanya onkologi ortopedi dilakukan rapat konferensi, bertemu ahli-ahli, bertemu untuk menentukan tumor apa ini. Kemudian nanti bila perlu dilakukan pemberian kemoterapi. Ya tentunya tadi satu lagi dengan gaya hidup sehat ini efek-efek samping kemo itu kan berat susah, kan? Dan dengan gaya hidup sehat tentunya dia akan makannya juga nanti lebih enak. Kemudian dia tidak, ya kalau kemoterapi ini kan orang dapat kemo, walaupun saya nggak pernah mendapatkan kemo, tapi orang-orang saya sudah ada yang kepalanya lontos, rambutnya rontok, makannya juga nggak nyaman, pokoknya nggak enak lah. Yeah. Tetapi dengan gaya hidup sehat itu akan berkendali lebih enak. Ya, saya pun dengan gaya hidup sehat itu yang tadinya setiap kali operasi kan pegal-pegal cepat capek, sekarang ya lebih segar. Dulunya yang tadinya tiap pekan ya minimal sekali sepekan pijat, karena itu pegal-pegal ini kita lebih enak lah di badan kita. Dan dengan gaya hidup sehat tadi itu ya apa itu berat badan juga otomatis dia bonusnya berat badan, dan di wajah juga dia akan lebih apa namanya lebih muda ya. Lebih ya. Ya, kemudian kembali tadi kan akan dilakukan mungkin kemoterapi itu tadi dari gaya hidup sehat juga. Kadang-kadang ya perlu operasi, dan operasinya juga kita di Indonesia ini sudah canggih. Ahli-ahlinya juga sudah ada hampir dari ujung Sumatera, dari Aceh, mungkin Papua yang belum ada, sedang sekolah saat ini. Dan operasi bahkan bila perlu dengan tadi tulangnya diambil, kalau cepat-cepat tulangnya dipotong, sekalian tumornya dibersihkan, kemudian saat ini ya di Indonesia 2 tahap ya di sini, ada di tulangnya dimasak, yang ada tumornya, dia dimasukkan lagi besok harinya. Atau ada sistem, ada macam-macam sebenarnya secara teknis medis. Ada yang dilakukan cryo surgery ya, dimasak dengan suhu yang dingin, masukkan. Kalau yang orang yang lebih besar atau dewasa, bila perlu tulangnya tadi yang ada tulangnya itu dibuang semua sekalian, jadi bebas, nggak ada tumor lagi. Sudah istilahnya sudah lebih banyak tumor yang dibuang. Kalau tumor itu bisa sebetulnya tidak ada istilahnya bebas tumor, kan tumornya itu sudah nyebar walaupun belum bermetastasis yang mungkin tempat lain belum terdeteksi, tetapi sebenarnya tumor itu sudah organnya sudah cepat itu memang. Tapi secara kalau diambil semua dari tulangnya, diganti, direkonstruksi dengan alat megaprostesis, bahkan walaupun alatnya belum ada di Indonesia, saat ini sedang dikembangkan, tentunya itu lebih baik, lebih cepat. Artinya kalau zaman dulu kan kalau terlambat, sekarang kalau terlambat diamputasi, tetapi dengan yang agak canggih bisa diganti tentunya. Bahkan seluruh tulang paha di Indonesia sudah dikerjakan, diganti, yang tadi tulangnya semua diganti, tulang pahanya. Yang paling yang agak banyak sih megaprostesis, ya tulang dekat lutut, di tulang paha yang di dekat lutut diganti, ataupun tulang kering, pangkal tulang kering diganti.
Ya sekalian tentunya dengan engsel-engselnya diganti juga. Prinsipnya sebisa mungkin istilahnya penyelamatan anggota badan. Dan tentunya untuk penyelamatan nyawanya juga. Ya, kalau nggak bisa ya kalian penyelamatan anggota badan istilahnya limb salvage teman-teman anggota badan. Limb salvage prosedur atau surgery ataupun kalau udah amputasi ya minimal penyelamatan nyawa, life saving. Walaupun kalau sudah lama itu ya kita kan nama bicara tumor harapan hidup survival rate itu 5 tahun, dengan saat ini dengan diketemukan kemoterapi sudah bicara 10 tahun dengan catatan cepat-cepat. Kalau udah pijat-pijat udah besar, datang-datang sudah segede gaban ya minta tolong diselamatkan ya kita juga punya keterbatasan, manusia punya keterbatasan. Tidak akan kalau terlambat itu ya itulah. Tetapi insya Allah ditambah lagi dengan gaya hidup sehat itu ya akan lebih baik. Dan pernah juga beberapa belakangan kan saya menemukan tumor pada orang dewasa, tumor liposarkoma, ada yang besar. Beberapa tahun lalu tapi datang ke sini Hermina juga waktu itu di betis besar, waktu itu mau di rumah sakit Jawa Tengah mau diamputasi, kemudian dibawa ke sini dan Mina konsultasi ke saya, alhamdulillah bisa diselamatkan. Dan sekarang juga masih bagus, teman sempat kamu saya sarankan ikut gaya hidup sehat, ya mudah-mudahan sih bisa lebih bagus lagi. Ada juga akhir 2003 ya, akhir 2003 atau akhir 2022 ada udah besar juga, besar di daerah paha, besar melingkar. Itu mau diamputasi juga di tempat lain, kita coba selamatkan. Liposarkoma juga sama. Ya, alhamdulillah sempat berbaik, tapi nggak tergoda lagi makan karbo lagi. Karena tumbuh lagi, belum kotor lagi. Saya sampaikan kepada teman kita cepat-cepat kontrol, kalau apalagi lihat ya podcast ini ya cepat-cepat kontrol. Kemudian ada yang baru-baru ini ya beberapa bulan lalu, dia memang sudah warrior kekapasitas pejuang, besar, walaupun ininya besar tapi dia tidak sakit. Ketika diperiksa ternyata itu nggak ditemukan, dia nggak ganas. Biasanya yang sudah ganas, sudah sebesar itu, udah panjangnya 30 cm, lebarnya 20-an, liposarkoma. Dugaan kita liposarkoma, ternyata setelah diperiksa dan dibahas dalam tim, dikonferensikan, didiskusikan dalam tim onkologi ortopedi Jakarta, alhamdulillah dia tidak ganas. Jadi itu suatu hal yang memberikan harapan baru. Ternyata gaya hidup itu, gaya hidup sehat bisa membuat tumor yang kita sisa ya, baik saja yang sebesar itu jadi zina gitu kan. Jadi saya pikir itu kita udah, alhamdulillah Indonesia sudah maju ya dalam penanganan tumor tulang yang dimulai oleh guru-guru saya dari tahun 95 ya, Profesor Errol untuk Tagalung ya, semoga memberikan beliau kesehatan. Saat ini masih ada beliau. Kemudian juga guru saya dan Profesor Koji, teman saya juga, sama-sama S1-nya, beliau orang pintar, ahlinya ahli ya, dalam bidang ini ya. Jadi saya belajar ke beliau, dia belajar ke Malaysia, juga ke Taiwan. Indonesia sudah maju. Jadi untuk teman-teman tidak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk berobat tumor onkologi ortopedi. Ahlinya sudah ada. Kalau siapa lagi yang menghargai ahli kita kalau bukan kita sendiri? Iya, betul, setuju. Ya kita kan yang kalau kita nggak memberikan penghargaan. Dan juga tentunya untuk pemerintah nih, pemerintah berikanlah, memberikan
dukungan. Ya untuk kita orang-orang kesehatan, masyarakat insan kesehatan diberikan penghargaan yang selayaknya Ya. agar pasien-pasien itu tidak lari ke luar negeri karena ongkos. Kita lihat ongkos pesawat ke luar negeri ke 3 hari 2 malam, Phuket cuma 2,8. Saya kemarin ke kemana mengunjungi anak saya di Lok Sumawe, Lebih mahal. 6,6 biaya sendiri menginapnya yang dulu bayar sendiri Bu. Jadi kita ya pemerintah mestinya harus mendukung Iya. masyarakat kesehatan, memberikan ya, insentif, memberikan jasa yang baik. Nah, tidak perlu saya kira dokter itu sampai 3 rumah sakit untuk mencari dia suatu kehidupan yang layak. Ya, kayak kemauan pemerintah, kayak diperlukan political will. Jangan juga harga biaya kedokteran, biaya sekolah mahal-mahal. Iya, saya juga ya mungkin ya boleh juga curhat ya. Saya spesialis ortopedi sudah lulus 2010. Kalau disuruh membayar 260 juta misalnya, untuk apalagi lebih dari itu, ya dari mana? Itu udah bayar pajak dan macam-macam ya. Iya. Ya tentunya mestinya kalau UKT aja sih nggak apa-apa, tapi kalau sumbangan depan itu IP. Semoga kita Indonesia ini lebih ya, cita-citanya kan Indonesia sehat kan 2000 apa 2030 ya? 2030. Dan belum tercapai waktu saya dulu kuliah 2000, Indonesia 2000 kok nggak tercapai. Mudah-mudahan yang gaya hidup sehat, semua kita kerjasama masyarakat, insan kesehatan, pemerintah sama-sama untuk Indonesia lebih Indonesia mencapai Indonesia sehat 2030. 30. Ya. Baik dokter, memang banyak sekali informasi yang dokter Zuhri sudah sampaikan kepada sahabat Hermina. Jadi pesannya jangan takut untuk cepat-cepat periksakan kalau misalkan ada keluhan-keluhan seperti ada benjolan atau ada keganasan di daerah tulang. Jadi harus cepat-cepat periksakan ke fasilitas kesehatan, karena terutama di Rumah Sakit Hermina Daan Mogot ini ya dok ya, karena di sini kita juga memiliki dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan onkologi yaitu bersama dengan dokter Zuhri Effendi, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan onkologi yang berpraktek juga di rumah sakit kami di setiap hari Rabu dan Sabtu ya dokter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ingin konsultasi seputar kelainan tulang, boleh langsung datang ke rumah sakit kami. Seperti itu. Baik. Sekalian juga gaya hidup sehat. Iya, gaya hidup sehat jangan lupa. Gaya hidup sehat ya. Jangan dilupakan untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat, begitu ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya ya dok. Semoga teman-teman di rumah bisa menerapkan gaya hidup sehat, itu yang pertama ya dok ya. Dan jangan lupa untuk konsultasikan keluhan-keluhan sahabat Hermina sekalian ke Rumah Sakit Hermina Daan Mogot. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.